Nah, cara yang termudah untuk memperbanyak tanaman adalah dengan stek batang. Tapi kita harus tahu jenis tanaman apa yang bisa kita stek dan mudah hidup. Nah, teman-teman, di sini saya buat dua contoh tanaman yang mudah kita stek dengan batang, dan tanaman ini mudah hidup teman-teman ketika kita perbanyak dengan stek. Namun perlu diperhatikan teman-teman, ketika kita mau stek batang, kita tanam dengan stek ini, usahakan atau alangkah baiknya kita tanam menggunakan media polybag. Jadi jangan langsung kita tanam di lahan. Nah, dalam video kali ini untuk media tanam ini saya menggunakan atau saya manfaatkan gelas bekas dari teh. Di sini kita bisa manfaatkan untuk media tanamnya. Jadi bisa kita manfaatkan cup plastik dari teh yang biasa kita jumpai banyak di pinggir-pinggir jalan berserakan teman-teman sebagai sampah. Jadi kita manfaatkan, di samping kita membantu bapak-bapak yang bertugas sebagai pembersih di jalan atau penyapu jalanan. Terutama ini banyak kita jumpai di lokasi-lokasi yang sering ada acara, misalnya CFD atau keramaian-keramaian yang lainnya. Jadi kita manfaatkan cup plastik dari teh teman-teman untuk kita jadikan media tanam, dan tentunya lebih besar dari gelas-gelas bekas dari aqua. Jadi kita manfaatkan teman-teman untuk menghemat dana, tidak ada biaya yang kita keluarkan, alias gratis teman-teman. Sedangkan untuk media tanah bisa kita gunakan campuran tanah dengan arang sekam atau kokopit, dan bisa juga kita gunakan serbuk kayu, baik kita bakar terlebih dahulu atau kita fermentasi. Jadi usahakan bahan-bahan yang kita gunakan gratis. Jadi biasakan untuk memanfaatkan apa yang ada di lingkungan kita sendiri untuk kita jadikan media tanam, terutama bagi teman-teman yang tinggal di daerah pedesaan. Nah, di sini saya ambil contoh dua tanaman yang mudah kita stek dengan batang teman-teman. Yang pertama adalah daun ungu, dan yang kedua ini adalah tanaman kumis kucing. Dan nantinya teman-teman bisa coba juga tanaman-tanaman yang bisa kita stek, misalnya Claricidi, Trichantera, atau tanaman katu, dan jenis-jenis tanaman lain yang berkambium tinggi. Namun untuk awal kita letakkan di tempat-tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari langsung. Dan ketika usia 10 hari bisa kita pindahkan ke tempat yang terkena sinar matahari sekitar 50%. Jadi tidak langsung kita letakkan di tempat yang terlalu panas di bawah terik matahari langsung. Jadi masih ada naungan teman-teman. Namun ketika sudah berusia 1 bulan, kita sesuaikan selangkah demi selangkah untuk kita letakkan di tempat yang terkena full sinar matahari. Nah, setelah itu kemudian baru setelah 5 hari kita pindah ke lahan yang telah kita siapkan teman-teman. Tanaman kita sudah siap untuk kita tanam di lahan. Namun satu kelemahan ketika kita menggunakan cup plastik dari es teh ini, karena bentuknya yang sangat kecil, maka penyiraman harus kita lakukan 2 kali sehari, apalagi di saat musim kemarau. Ingat, lakukan penyiraman 2 kali dalam sehari agar stek yang kita tancapkan atau kita tanam akan keluar akar dan keluar tunas dengan normal. Dan jika perlu, gunakan perangsang akar, baik dari toko pertanian ataupun kita bikin sendiri dengan menggunakan bawang merah, lidah buaya, dan juga bisa kita gunakan pisang untuk perangsang akar alami. Oke, demikian tutorial kali ini, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Selamat mencoba, dan bagaimana hasilnya saya tunggu komentar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persahabatan dari Kota Pamekasan, Madura, Jawa Timur.